Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andriani, NPMC 1C021159, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang recording proses. Nah, bagaimana pengaruh suatu transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi? Kita sudah tahu ketika adanya transaksi, kemudian transaksi itu berdasar bukti transaksi, kita lakukan pencatatan, maka persamaan akuntansi harus dipastikan seimbang antara jumlah total aset harus seimbang dengan total liabilitas dan ekuitas. Dan jika apabila terjadi tidak seimbang antara keduanya, sudah dapat dipastikan salah, dan kalaupun seimbang itu belum tentu benar. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang recording proses, yang dimana di materi awal kita sudah tahu bahwa akuntansi itu terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama, identifikasi, yang kedua proses pencatatan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu proses pencatatan. Setelah adanya tahap identifikasi transaksi, maka tahap selanjutnya adalah proses akuntansi. Itu ada tahapan pencatatan yang terdiri dari tahap pencatatan, yang dimana mencatat atau memindahkan transaksi berdasarkan bukti transaksi ke dalam sebuah jurnal. Nah, apa sih jurnal itu? Jurnal itu adalah catatan yang pertama kali dilakukan untuk mencatat transaksi yang dimana secara kronologis. Nah, jurnal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus itu digunakan untuk perusahaan dagang, sedangkan kalau jurnal umum itu kalau kita mau melakukannya manual, kita harus menggunakan ada beberapa kolom, yang dimana kolom itu terdapat tanggal, keterangan, nama akun, referensi, kode akun, dan kolom debit beserta kredit. Nah, yang kedua itu ada tahap pengklasifikasian. Nah, pada tahap ini aktivitas yang dilakukan itu adalah memposting ke dalam buku besar, yang dimana pada saat kita sudah merujuk, maka setelah itu kita akan mempostingin satu persatu akun-akun yang ada ke dalam buku besarnya masing-masing. Nah, yang terakhir itu ada tahap pengiktisaran, yang dimana kita akan menjumlahkan saldo dari setiap akhir periode dan menyusunnya ke dalam suatu daftar, yang dimana sering disebut dengan neraca saldo. Nah, neraca saldo sendiri apa sih neraca saldo itu? Neraca saldo itu merupakan daftar yang memuat akun-akun beserta dengan saldonya masing-masing pada setiap tanggal tertentu. Nah, itu harus kita ingat. Nah, sebelum melanjutkan tentang proses pencatatan, saya akan menjelaskan tentang akun, yang dimana akun itu adalah tempat untuk mencatat dari suatu transaksi yang ada. Nah, terdapat 5 kelompok di dalam akun utama, atau biasa disebut juga dengan sebagai elemen 5 dasar dalam pelaporan. Yang mana di pertama itu ada aset. Aset itu dibagi menjadi 2. Yang pertama aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, yang kedua itu ada kelompok liabilitas, di mana liabilitas itu ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Yang ketiga ada kelompok ekuitas, di mana pada perseroan terbatas ekuitas itu dibagi menjadi ada beberapa, yaitu seperti saldo laba dan dividen, di mana dividen itu nantinya akan dibagikan, hasil labanya itu akan dibagikan kepada pemegang saham, sedangkan saldo laba itu tidak akan dibagikan seperti dividen. Yang keempat penghasilan, dan yang kelima itu ada beban. Beban itu terbagi lagi, ada beban dan kerugian. Contoh individual, yang beban tadi ada beban dan kerugian. Nah, selanjutnya itu ada contoh akun individu beban, yang yaitu HPP biasanya ditemukan dalam perusahaan dagang dan manufaktur. Lalu ada beban sewa, beban bunga, dan lain-lain. Kemudian kalau kerugian, yaitu kerugian dari penjualan aset tetap dan kerugian dari penghentian aset tetap. Nah, sistem selanjutnya itu ada sistem pembukuan gabungan atau double entry system. Nah, di mana sistem ini sebagai acuan dalam proses pencatatan, yang dimana yang pertama itu pada setiap transaksi keuangan itu pasti selalu akan melibatkan 2 akun, yang dimana yang satu akun itu memperoleh akun debit dan yang satu lagi di posisi kredit. Nah, setelah transaksi itu dicatat di dalam sebuah jurnal, maka jumlah antara debit dan kredit tersebut harus sama. Nah, adapun aturan untuk debit kredit, di mana persamaan dasar akuntansi yang berlaku dalam bisnis itu di mana aset sama dengan liabilitas plus ekuitas.
aset berada pada posisi kiri, maka hampir seluruh akun aset memiliki saldo normal debit, dan karena ada beberapa kelompok aset yang memiliki kredit, yaitu akumulasi, penyusutan, dan cadangan piutang tak tertagih. Sedangkan akun liabilitas dan ekuitas berada pada posisi kanan, sehingga saldo normal dari akun tersebut yaitu kredit, kecuali akun dividen yang memiliki saldo debit. Nah, setiap akun pasti memiliki saldo normal, di mana saldo normal ini suatu akun bisa bersaldo debit dan bisa bersaldo kredit. Saldo normal merujuk pada setiap penambahan. Artinya, jika akun kas yang merupakan aset perusahaan itu akan memiliki saldo normal debit, maka ketika ketika transaksi yang mengakibatkan kasnya bertambah, maka akun kasnya di posisi debit. Sedangkan jika ia berkurang, malah kebalikan, yaitu di posisi kredit. Nah, kalau untuk akun utang itu merupakan kelompok liabilitas yang memiliki saldo normal kredit. Maka ketika ia bertambah, ketika perusahaan bertambah, maka akun utang itu dicatat di posisi kredit. Nah, melainkan jika utang tersebut berkurang, maka usaha itu akan mencatatnya pada jurnal posisi debit. Lalu bagaimana dengan saldo normal dari akun pendapatan, beban, laba, rugi, dan dividen? Perlu kita ingat bahwa ekuitas perusahaan yang berbentuk perseroan itu modal saham dan saldo labanya itu berbentuk perseroan. Nah, karena modal saham dan retained earning ini adalah bagian dari ekuitas, maka saldo normal sama dengan saldo normal ekuitas itu sama, yaitu kredit. Nah, soalnya itu ada modal saham hanya akan berubah nilainya jika ada transaksi hubungan dengan penerbitan saham ataupun pembelian kembali saham perusahaan yang sedang beredar. Ketika suatu perusahaan telah menjalankan operasionalnya selama satu periode, maka perusahaan tersebut akan memperoleh pendapat dan akan menanggung beban. Nah, jika pada periode tersebut perusahaan memperoleh pendapatan lebih besar dibandingkan beban yang dibayar atau dipertanggungkan maka perusahaan itu dikatakan memperoleh laba. Laba yang diperoleh perusahaan ini akan meningkatkan saldo laba sebuah perusahaan. Nah, sehingga saldo normal laba akan sama dengan saldo normal return earning, yaitu kredit. Nah, jika perusahaan tersebut memperoleh pendapatan lebih kecil, maka beban yang dibayarkan perusahaan itu nanti bisa dikatakan mengalami kerugian. Rugi yang dialami perusahaan itu akan mengurangi saldo laba perusahaan, sehingga saldo normal rugi adalah berlawanan dengan saldo normal return earning, yaitu saldo normal debit. Semakin besar pendapatan yang akan diperoleh perusahaan yang akan menjadikan perusahaan memperoleh laba yang pada akhirnya meningkatkan ekuitas sebuah perusahaan. Nah, sedangkan kalau beban sebagai pengurang pendapat memiliki saldo normal debit. Nah, untuk pada setiap akhir periode, perusahaan akan menghitung saldo dari setiap akun-akun yang dimilikinya. Jika dalam periode tersebut jumlah sisi debit lebih besar dari jumlah pada sisi kredit, maka akun tersebut bersaldo debit dengan jumlah saldo sebesar selisih dari nilai yang didebitkan dengan nilai yang dikredit. Baiklah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi, di mana siklus akuntansi ini akan dimulai dengan adanya transaksi. Kemudian dari transaksi itu yang sudah berdasarkan bukti transaksi akan dicatat pertama kali ke dalam jurnal. Nah, dari jurnal tersebut akan dipindahkan ke dalam buku besar untuk masing-masing akun yang terkait. Nah, dari semua informasi dari jurnal yang kita peroleh tadi dipostinglah ke buku besar. Setiap akhir periode perusahaan itu akan menghitung saldo dari setiap akun. Nah, saldo dari setiap akun tersebut baru disusun dalam satu daftar yang bernama itu neraca saldo, di mana pada neraca saldo ada di neraca saldo ada beberapa akun yang belum menunjukkan nilai yang sebenarnya, sehingga harus melakukan penyesuaian dan akan dicatat ke dalam jurnal penyesuaian. Nah,
Selanjutnya, kita akan memposting lagi ke dalam buku besar. Neraca saldo setelah penyesuaian itu memiliki selanjutnya pas setelah kita posting ke dalam buku besar tadi, kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian yang memiliki neraca saldo setelah penyesuaian. Pas setelah kita memiliki neraca saldo setelah penyesuaian tadi, barulah kita menyusun laporan keuangan, yang dimana laporan keuangan itu dimulai dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya dibuat jurnal penutup untuk menutup akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar, laba rugi, dan dividen. Nah, dari jurnal penutup tadi kita akan posting lagi tuh ke buku besar, atau biasanya kalau dibuat di buku besar itu JU3. Nah, pas sudah kita buat itu neraca saldo itu lalu setelah itu tadi, maka kita buat neraca saldo setelah penutupan. Nah, saldo dari akun-akun yang ada pada saldo setelah penutupan akan menjadi saldo awal di periode selanjutnya. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan.